Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan. Air mata lukaku hapuskan, doa hari-hari ku harap kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri, panitia, serta teman-temanku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, dan ihsan. Dan atas nikmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam lomba pidato Gebiar Nuzul Quran yang diselenggarakan oleh Masjid Jami Al-Nizam. Salam serta salam tak lupa tercurahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan umat-umatnya. Para hadirin sekalian, saat ini kita tengah menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh berkah, bulan pada saat kita jalankan ibadah puasa atau saum. Dan juga kita akan memperingati Nuzul Quran. Kata Nuzul Quran berasal dari dua kata, yakni nuzul yang berarti turunnya sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Nuzul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada malam itu, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW yang sedang bertahanus di Gua Hira dan berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril pun berkata lagi, "Bacalah." Dan Nabi Muhammad SAW pun berkata lagi, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril mengulang katanya sebanyak 3 kali. Namun jawaban Nabi Muhammad SAW juga sama. Hingga wahyu pertama Allah Subhanahu wa taala turun, yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama pertama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak tahunya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran turun pada Nabi Muhammad selama 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Terdiri dari 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Untuk memaknai malam nuzul Quran, kita dapat melaksanakan sejumlah amalan yang dianjurkan bagi umat muslim berikut ini. Yang pertama, ada membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan memperoleh pahala yang berlipat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abdullah ibnu Mas'ud. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW
bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan peroleh satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan dengan 10. Semisalnya, aku tidak membaca alif, lam, mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi mereka yang membaca Al-Quran pada bulan biasa. Namun pahala itu akan berlipat lebih besar kalau ia membacanya pada bulan suci Ramadan, terutama pada saat malam nuzul Quran. Yang kedua ada memperbanyak iktikaf. Meski termasuk amalan sunnah yang bisa dilakukan bukan saja, melakukan iktikaf di bulan Ramadan memiliki banyak keistimewaan. Niatnya adalah nawaitu an a'takifa hadzal masjidi lillahi ta'ala. Yang ketiga, ada sholat malam. Sholat malam yang dimaksud adalah sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat lainnya. Sholat malam merupakan sholat yang paling utama selain sholat 5 waktu, dan memiliki keutamaan layaknya sedekah yang dilakukan secara sir atau rahasia. Yang keempat, ada berdoa. Melalui doa, seseorang dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohon berbagai kebaikan serta perlindungannya. Salah satu doa yang dilakukan umat muslim pada nuzul Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an wazzayin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin amalana bidzikril Qur'an wa najjina minan nari bitilaawatil Qur'an wa adkhilna jannata bisyafaatil Qur'an. Amin. Yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri, kakak panitia, beserta kakak pembimbing saya dari SMP Negeri 137 Jakarta, serta hadirin wal hadirat rahmatullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sholawat berbingkai salam senantiasa ter-SMS-kan melalui HP keislaman dengan baterai keimanan dan dengan pusat Al-Quran. Kepada siapa hadirin Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya dan keluarganya yang mulia. Dan semoga kita semua dijadikan cucu Adam yang soleh dan soleha, amin. Amin. Semoga kita semua diberikan rezeki yang berkah, amin. Dan kalau kita sudah diberikan rezeki yang berkah, insya Allah diberikan kesempatan untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Dan yang paling terutama pada saat bulan suci Ramadan ini, semoga ibadah kita, amalan baik kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara dan saudari sekalian, berbicara tentang keistimewaan bulan suci Ramadan dan malam nuzulul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat amat mulia dan sangat amat dinantikan oleh seluruh umat muslim di dunia. Pada saat bulan suci Ramadan inilah seluruh umat muslim di dunia akan berlomba-lomba untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan hal-hal kebaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Bani Adam yang melakukan kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali kebaikan atau setara dengan 700
sekalian, di saat bulan Ramadan ini, jika kita melakukan hal baik sekecil apapun itu akan menjadi suatu hal yang besar. Adapun beberapa keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Keutamaan yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Quran. Seperti namanya bulan Syahrul Quran adalah bulan turunnya Al-Quran ke muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke muka bumi kepada malaikat Jibril di Gua Hira. Dan sampai saat ini Al-Quran dijadikan petunjuk bagi seluruh umat muslim di dunia. Keutamaan yang kedua adalah bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Pada saat bulan Ramadan inilah seluruh umat muslim di dunia berlomba-lomba melakukan kebaikan dan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan kebaikan tersebut. Maka dari itu, marilah saudara dan saudari sekalian, kita berlomba-lomba untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan hal-hal yang baik. Keutamaan yang ketiga adalah bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pengampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala kesalahan dan segala dosa yang dilakukan para umatnya di masa lampau dengan satu syarat yang paling sederhana, yaitu kita harus menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perasaan yang ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosanya dari masa lampau. Keutamaan yang selanjutnya adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat amat mulia, melebihi 1000 bulan. Dan malam Lailatul Qadar ini hanya ada pada saat bulan suci Ramadan. Dan hal ini pun dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam qadar itu. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan keutamaan yang terakhir adalah pada saat bulan suci Ramadan ini, pintu neraka akan ditutup rapat-rapat dan pintu surga akan terbuka lebar-lebar bagi seluruh umat Islam yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan hal-hal kebaikan. Maka dari itu marilah saudara dan saudari sekalian, kita berlomba-lomba untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita melakukan puasa dan kita melakukan sholat 5 waktu, sholat sunnah, supaya kita semua mendapatkan ridho dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya berharap dari penyampaian pidato saya akan membawa manfaat dan berkah untuk kita teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk penyelenggara acara dan panitia dan serta dewan juri. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya buka pidato dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dewan Juri, yang terhormat Bapak Ibu Panitia, yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillah
rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalam wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih dipertemukan dalam bulan yang suci, bulan yang berkah, yakni bulan Ramadan, di mana setiap amal, setiap doa memiliki keberkahan yang insya Allah akan dilipat gandakan. Hadis riwayat Ahmad Al-Musnad mengatakan, telah datang kepada kami bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sebagai umat muslim untuk berpuasa, di mana bulan Ramadan ini memiliki malam yang istimewa, yakni malam Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, surah yang ke-97. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang turunnya Al-Qur'an, dan malam tersebut adalah malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Maka marilah kita semua manfaatkan malam tersebut sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara beribadah. Hadis riwayat Ahmad mengatakan ada sekelompok orang yang doanya tidak akan tertolak, yakni orang yang berpuasa dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, orang yang menjadi pemimpin yang adil, dan orang yang terzolimi. Mungkin cukup sekian pidato yang saya sampaikan. Bila saya buka dengan pantun, maka saya tutup juga dengan pantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Saya tutup pidato ini, semoga mendapat hasil yang bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.